Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Febianti dengan NIM 23021150235. Saya akan membawakan materi pecah puca yang berjudul konservasi arsitektur. Konservasi arsitektur merupakan cara dalam menyelamatkan objek atau bangunan arsitek dan perancangan kota di masa lalu yang diwariskan oleh masyarakat lokal dalam mengapresiasikan sebuah kisah perjalanan suatu kejadian di masa lalu yang digambarkan sebagai sebuah sejarah. Adapun jenis-jenis konservasi yang umum dilakukan untuk memastikan kelestarian dan keberlanjutan warisan. Setiap jenis konservasi ini saling terkait dan bisa diterapkan secara bersamaan untuk memastikan pelestarian yang efektif. Yang pertama itu preservasi. Preservasi ini mencakup aspek yang luas, mulai dari memperbaiki, mencegah, serta memperlambat kerusakan. Artinya preservasi merupakan kegiatan mempertahankan kondisi suatu objek agar terhindar dari kerusakan faktor kimia, fisika, biologi, serta dapat menjaga kelestariannya. Selanjutnya, restorasi. Suatu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk mengembalikan suatu objek atau struktur ke kondisi seperti semula atau ke bentuk aslinya saat pertama kali dibuat. Dalam hal ini adalah bentuk asli dari sebuah bangunannya. Selanjutnya rekonstruksi adalah proses pembangunan kembali bangunan bersejarah yang rusak dengan menggunakan bahan lama dan baru agar dapat berfungsi sesuai kebutuhan masa kini. Salah satu teknik konservasi arsitektur untuk melestarikan bangunan bersejarah dengan peruntukan lalu membangun kembali. Selanjutnya, adaptasi. Bangunan adalah pekerjaan bangunan pemeliharaan dalam mengubah kapasitas, fungsi, dan performance. Dengan kata lain, melakukan intervensi untuk menyesuaikan, menggunakan ulang, dan meningkatkan kemampuan bangunan. Demolisi. Upaya pembongkaran atau perombakan suatu bangunan yang sudah dianggap rusak dan membahayakan dengan pertimbangan dari aspek keselamatan dan keamanan dengan melalui penelitian terlebih dahulu dengan dokumentasi yang lengkap. Tujuan konservasi sendiri untuk mempertahankan kultur significance dalam nilai keestetikan, sejarah, ilmu pengetahuan, dan sosial dari sebuah tempat yang mencakup faktor pengamanan, pemeliharaan, dan nasibnya di masa mendatang. Beberapa tujuan keberadaan preservasi objek-objek bersejarah yaitu pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia agar dapat membangun dirinya sendiri dan bersama-sama menjaga agar alam dan berkembang dalam masyarakat. Rekreasi. Dijadikannya tempat rekreasi itu untuk mengingatkan pentingnya memperkenalkan tempat-tempat bersejarah kepada para masyarakat luas. Pasalnya tempat-tempat bersejarah di suatu daerah dapat dikembangkan untuk menarik minat masyarakat. Inspirasi. Itu pengalaman sejarah berisi rekaman segala ide, gagasan, serta pemikiran maupun tindakan yang pernah dilakukan oleh orang-orang di masa lampau. Semuanya bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang masa kini untuk mengembangkan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, ekonomi. Pada masa kini, objek-objek bersejarah telah bernilai ekonomi di mana usaha-usaha untuk mempertahankan bangunan lama dengan mengganti fungsinya telah menjadi komoditas para wisata dan perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Manfaat dari konservasi arsitektur sendiri dari berbagai aspek. Pertama itu manfaat ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja di industri, restorasi, dan manfaat penghematan energi. Sumber energi yang lama diperbaharui ke sumber energi yang baru. Dalam konservasi arsitektur, ada dalam beberapa kriteria yang sekiranya perlu dipertimbangkan, yakni keindahannya atau estetik, kejamakan, kelangkaan, keistimewaan, peranan sejarahnya, dan penguat kawasan di sekitarnya.
Arsitek memiliki peran yang penting dalam upaya konservasi arsitektur melalui identifikasi, restorasi, adaptasi, pendidikan, dan desain keberlanjutan. Arsitek dapat membantu melestarikan dan melindungi warisan arsitektur yang berharga bagi generasi masa depan. Internal bertendensi pada prinsip serta gerakan seseorang arsitek. Arsitek wajib meningkatkan kesadaran agar lebih mencintai dan mau ikut memelihara warisan budaya. Untuk itu mereka bisa meneliti dan mendokumentasikan kawasan bangunan yang dirasa perlu dilestarikan. Di lingkup eksternal, arsitek dapat bersinergi dengan pihak yang memiliki kuasa untuk kawasan bangunan tersebut seperti pemerintahan daerah. Arsitek bisa memberikan pemerintahan saran tentang kawasan bangunan yang butuh dilestarikan, bahwa bila perlu membantu menentukan nilai atau fungsi seputar hal itu. Studi kasusnya Gereja Santa Cross mendapatkan pemulihan dan inovasi yang berlangsung hingga abad 20 dan pada tahun 2005 perawatan gereja tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan keaslian fasad bangunannya. Dan studi kasus kedua itu Heritage, merupakan bekas gedung British Institute yang memiliki kolom Doric yang khas. Bangunan ini awalnya bekas rumah dinas direktur governments bedriven. Heritage masih mempertahankan bentuk fisiknya, tapi fungsinya dialihkan menjadi market. Dari dua bangunan tersebut, Santa Cross masih tetap mempertahankan fungsi aslinya dan fasad asli bangunannya. Sedangkan Heritage itu hasil konservasinya di mana bangunannya berubah fungsi, namun struktur dan fasad bangunannya tetap. Sekian pecah-pecah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.